Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai bagaimana kita menyelesaikan masalah PLSP ya, dalam kehidupan sehari-hari atau soalnya dalam bentuk soal cerita. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah diberikan video mengenai bagaimana menyelesaikan PLSP. Ya, jika misalnya diberikan beberapa PLSP, kalian diminta untuk menentukan solusi dari PLSP. Nah, sekarang kita memanfaatkan pengetahuan PLSP tersebut untuk menentukan solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan PLSP. Ya, ada beberapa soal yang kita akan bahas pada video kali ini mengenai penerapan PLSP. Misalnya soal yang pertama ya yang berkaitan dengan bilangan, pada soalnya seperti ini. Ya, kita diberikan sebuah permasalahan yaitu jumlah 3 bilangan asli berurutan 36, bilangan terbesarnya. Nah, kita ingat betul bahwa namanya bilangan asli berurutan, kalau dia mulai dari 1, maka dia akan berakhir di 3 karena 3 bilangan asli berurutan. Tetapi jumlahnya harus 36. Kalau ini dijumlahkan, ya misalnya kita buat tulis J, jumlahnya ini 6. Kalau misalnya kita start dari 6, misalnya 6 tentu 7, 8. Ya ini kalau kita hitung jumlahnya 23, ya masih jauh dari permintaan. Nah, sekarang apa yang kita lakukan tanpa harus menebak-nebak berapa bilangan pertamanya dan berapa bilangan terbesarnya. Ya, kita ingat kembali, setiap bilangan asli berurutan itu kita bisa bentuk polanya. Misalnya 6, 7, 8 kita bisa bentuk jadi 6, 6 tambah 1, 6 tambah 2. Begitu juga dengan 1, 2, 3. Misalnya, ini yang bentuk polanya. Begitu juga dengan 1, 2, 3. Berarti 1, 1 tambah 1, 1 tambah 2. Ya, semua bilangan asli berurutan itu kita bisa bentuk dalam pola seperti ini. Atau dengan kata lain, jika bilangan terkecilnya, misalnya A ini sebagai bilangan terkecil, maka kita bisa bentuk menjadi A, A tambah 1, A tambah 2. Nah, kenapa kita hanya mau menyatakan semuanya dalam A, tidak ABC saja? Ya, karena kita belajar PLSP. Kita mengarahkan suatu permasalahan itu ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Jika ketiga bilangan ini terkecil, sedangnya atau tengah-tengahnya ini terbesarnya, maka kita bisa jumlah sekarang. Jumlah ketiganya A tambah 1 tambah A tambah 2 sama dengan 36. 1A, 1A, 1A menjadi 3A, 3A 1 tambah 2 menjadi tambah 3 sama dengan 36. Tentu untuk mencari nanti nilai A, ya 3A sama dengan 36 kurang 3, ya. Atau kita bisa bentuk nanti 3A sama dengan 33, maka A11. Karena terkecilnya 11, maka kita bisa menentukan terbesarnya adalah ya ini sebagai terbesar. Ya, terbesarnya itu adalah ya 11 tambah 2 sama dengan 13. Jadi jawabannya 13. Ya. Oke, ini untuk menentukan bagaimana mencari 3 bilangan berurutan. Bisa juga 4 bilangan berurutan, 5 bilangan berurutan, tergantung nanti permasalahannya. Pemodelannya yang paling penting. Itu untuk solusi soal nomor 1. Nah, ada juga berbagai soal, misalnya ya, soal yang berkaitan dengan bangun datar. Soal yang kedua, soal yang berkaitan dengan bangun datar, modelnya seperti ini. Ya. Kita diberikan panjang sisi alas segitiga sama kaki. Ya, di sini ada penekanan segi alas segitiga sama kaki. Itu 3 cm lebih dari sisi lainnya. Jika kelilingnya 42 cm, maka panjang sisi alasnya adalah. Untuk memudahkan pemahaman kita, yang pertama kita lakukan adalah menggambar segitiganya.
Setelah kita gambar, karena alasnya lebih panjang, maka kita buat. Nah, kemudian yang kedua, kita diberikan sama kaki. Dan ini sebagai alas. Yang bagian bawah ini kita anggap sebagai alas. Maka kita bisa misalkan yang bagian miring ini, sisi yang miring ini, kita anggap panjangnya A, karena sama kaki, maka sebelah kanannya juga A. Kemudian diberikan juga alasnya 3 cm lebih dari sisi lainnya. Yaitu AA, berarti di sini 3 cm, berarti A tambah 3. Nah, karena semuanya dalam bentuk satu variabel A, sehingga kita bisa sekarang bentuk menjadi PLSV dengan menggunakan keliling. Kita tahu bahwa keliling itu adalah jumlah seluruh sisi. Ya, kelilingnya 42 sama dengan A tambah 3 tambah A tambah A. Dengan demikian 42 sama dengan 3A tambah 3. Kemudian 42 dikurangi 3 sama dengan 3A, nanti 3A sama dengan 39. Tentu nilai A adalah 39 bagi 3 atau 13. Karena yang diminta adalah panjang sisi alas, maka kita bisa simpulkan ya, alasnya sama dengan, atau panjang alas A tambah 3 atau sama dengan 13 tambah 3 sama dengan 16 ya. 16 cm tentunya. Nah, kita bisa uji apakah benar kalau di sini 16 ya. Di sini 16, ini 13, ini 13 hasilnya 42, ya, itu jawabannya benar. Nah, ini mau menyatakan bahwa nilai dari setiap sisi segitiga yang diberikan sudah benar. Kemudian, ya, masalah ketiga juga berkaitan dengan bangun datar. Bangun datar, di sini permasalahannya adalah kita diberikan diagonal-diagonal dari persegi panjang. Ya, kita bisa baca bersama. Taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3x tambah 15 dan 5x tambah 5. Panjang diagonal taman bunga tersebut. Untuk memahami ini tentu yang kita lakukan adalah menggambar persegi panjangnya. Jika kita gambar persegi panjangnya, ini ya, persegi panjang, kemudian kita tarik diagonalnya. Ya, tarik diagonalnya. Kemudian kita tarik lagi satu diagonalnya, karena ada dua diagonal yang diketahui. Ya. Di sini kita bisa bebas memisalkan ini misalnya yang diagonal dari, kita sebut saja namanya A, B, C, D ya. Kemudian kita tulis diagonal AC itu sebagai 3x tambah 15. Kemudian diagonal BD itu 5x tambah 5 ya. Ini model cara penyelesaiannya. Berikutnya, space-nya cukup. Pertanyaannya, apa hubungan antara diagonal AC dengan BD? Khususnya mengenai ukuran, atau yang warna ungu ini dengan warna merah. Tentu, kita tahu bahwa panjang diagonal untuk persegi panjang itu adalah sama. Karena sama, sehingga kita bisa nanti modelkan bahwa AC itu sama dengan BD. Dengan demikian kita bisa tulis nilainya AC adalah 3x tambah 15, BD adalah 5x tambah 5. Dengan demikian kita bisa tulis 3x dengan 5x, 3 lebih kecil maka mengalah, 5x kurang 3x, ya, ini 15 kurang 5. Sehingga kita dapat 2x sama dengan 10, x-nya 5. Dan lagi. Jika nilai x-nya 5, karena panjang diagonalnya sama, kita bisa substitusi ke salah satunya.
Misalnya kita substitusi ke BD. Nah, untuk mendapatkan kita substitusi 5 dikali 5 tambahkan 5. Jadi panjangnya 30. Sehingga kita bisa tahu bahwa panjang diagonal taman bunga itu adalah 30 meter. Nah, ini beberapa model penyelesaian. Oke, sekarang ada soal yang lain mengenai kaitannya dengan PLSV juga. Ya, seperti ini. Nanda membeli kue untuk lebaran, harga satu kue nastar itu sama dengan 3 kali kue keju ya. Sedangkan 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju itu 480. Ya, sekarang berapa uang yang harus dibayarkan ada untuk membayar 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju. Tentu untuk menjawab seperti ini kita harus misalkan variabel. Ya. Dengan memisalkan N itu adalah harga nastar ya, harga kue nastar per kaleng. Ya. Kemudian K itu harga kue keju ya, kue keju per kaleng juga. Setiap kalengnya berapa? Maka dengan membuat variabel dari setiap permasalahan atau setiap komponen yang diketahui, kita bisa modelkan nanti. Yang pertama di sini dikatakan bahwa harga nastar berarti harga satu kaleng nastar itu sama dengan 2 kali kue keju, 2 kali kaleng kue keju. Ini persamaan satu, N sama dengan 2K, 2 variabel. Kemudian persamaan yang kedua kita dapat, ini dianggap sebagai persamaan satu. Persamaan yang kedua yaitu 3 kaleng nastar, 3 nastar tambahkan 2 keju, itu nilainya 480.000. Ya, kita ingat kita belum belajar tentang persamaan linear ke variabel, tetapi kita sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel. Bagaimana mengubahnya ini menjadi satu variabel? Ini 2 variabel. Ya, mengubahnya dan menjadi satu variabel itu bisa kita lakukan dengan mengganti N ke dalam K. Kita tahu bahwa N itu sama dengan 2K, maka ini kita bisa tulis 3 dikali 2K tambah 2K sama dengan 480.000. Tentu ini menjadi 6K tambah 2K sama dengan 480.000. Nanti 8K nya sama dengan 480.000. Tentu nilai K kita tahu bahwa 60.000. Jika harga per kaleng kue kejunya 60.000, tentu nastarnya 2 kalinya atau 2 dikali 60.000 atau 120.000. Sehingga kita bisa tahu bahwa berapa nada harus bayar untuk membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kali keju. Berarti 2N tambah 3K itu sama aja artinya dengan 2 dikali 120.000 tambahkan 3 dikali 60.000. 3 dikali 60.000, maka kita dapat 360 tambahkan 120. Ya, kita dapat 480.000 atau jawabannya A. Nah, itu untuk solusi model seperti ini ya. Ada hubungan kue, kalau dia dalam bentuk 2 variabel, kita ubah dalam bentuk 1 variabel seperti yang kita sudah telah pelajari. Ya, soal selanjutnya ini berkaitan dengan persegi panjang lagi. Ini. Diketahui sebuah persegi panjang mempunyai panjang 4x tambah 3 dan lebar 2x tambah 5. Jika kelilingnya 40, maka lebarnya adalah. Sama seperti kasus sebelumnya, untuk memudahkan kita memahami suatu permasalahan,
kita kembali. Begitu disebut kata persegi panjang, kita buat persegi panjangnya. Ya, setelah itu baru kita tentukan panjangnya itu adalah 4x tambah 3 cm. Nanti dalam senti kita abaikan dulu satuannya. Kemudian lebarnya 2x tambah 5. Tentu di sini juga 4x tambah 3 karena sejajar dan panjang yang berhadapan itu sama. Di sini 2x tambah 5. Sehingga karena keliling diketahui, kita tahu keliling itu kalau kita start misalnya pada salah satu titik, titik A harus kembali ya dengan melewati lintasan yang berbeda, kembali lagi ke A. Ya, dengan demikian kita bisa langsung tulis kelilingnya itu dengan cara 4x ya tambah 3 tambahkan 2x tambah 5 tambahkan dengan 4x tambah 3 tambahkan 2x tambah 5 sama dengan 40. Ya, satuan kita abaikan. Nanti di kesimpulan kita tulis satuannya. Sehingga kita bisa langsung tahu ini menjadi satu variabel PLSP. 4x, 2x, 4x, 2x, tentu jawabannya adalah 12x. Kemudian 35, 35 itu nilainya adalah tambah 16 sama dengan 40. Ya, kita percepat 12 kali berapa tambah 16 hasilnya 40, tentu nilai x ya itu adalah 2 ya. Jika nilai x 2, nah ini posisi lebar. Ini sebagai posisi lebar, maka lebarnya 2x tambah 5 itu kita bisa tulis 2 kali 2 tambah 5 atau 9. Jadi lebarnya adalah 9 cm. Masih ada satu soal terakhir dalam video ini, yaitu masalah umur ya. Umur biasanya kita temukan kalau kita tebak susah mendapatkan nilainya, tetapi kalau kita membuat dalam bentuk PLSP kita bisa mendapatkan lebih cepat solusi yang diberikan. Ya, di sini dikatakan umur Ali 30 tahun. Pada 6 tahun yang lalu, umur Ali 3 kali umur Budi. Umur Budi sekarang adalah. Nah, langkah seperti tadi, ini kita misalkan dua variabel. A itu sebagai umur Ali sekarang. Kemudian B itu sebagai umur Budi sekarang. Nah, kita beranjak dari sekarang. Karena di sini ada kata 6 tahun yang lalu, ya nanti kita kaitkan variabel ini dengan kata 6 tahun yang lalu. Ya. Kemudian berarti A sama dengan 30. Yang kedua, model matematikanya 6 tahun lalu, tentu A-nya juga dikurang 6. Karena 6 tahun lalu itu umur 3 kali umur Budi, berarti sama dengan 3 kali umur Budi. Budi, karena Budi sekarang B, maka 6 tahun lalu kurang 6 juga. Nah, kita tinggal substitusi nilai A-nya dengan 30. 30 kurang 6 sama dengan 3 dikali B kurang 6. Ya, sehingga kita bisa dapat 24 itu sama dengan 3 dikali B kurang 6. Atau 3 kali berapa hasilnya 24? Tentu B kurang 6 itu, B kurang 6 harus hasilnya 8. Atau bisa kita tahu bahwa B-nya adalah 14. Jadi umur Budi sekarang itu adalah 14. Ya, seperti itu. Jadi dia bisa membentuk PLSP bersama linear satu variabel manakala kita substitusi nilai A dalam 30. Nah, demikianlah video kali ini tentang bagaimana kita menggunakan PLSP dalam menyelesaikan berbagai masalah ya yang berkaitan dengan matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.